Jadi prinsip yang kita pakai ini adalah jalan. Setelah di jalan kita akan belajar bagaimana menemukan solusi terkait usaha kita, entahkah dari segi penjualannya, marketingnya, medianya dan sebagainya. Di tim kami masih terus belajar itu, bagaimana mengembangkan usaha ini sendiri. Yang kami dapatkan dari guru kami dalam sebuah usaha adalah yang penting jalan dulu. Kalau ingin usaha berkembang harus dengan ilmu. Maka usaha itu tidak akan bisa berkembang tanpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabad. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini sahabat inspirasi kita kembali berjumpa di ruang inspirasi untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Sahabat inspirasi, setelah beberapa hari yang lalu kita mengundang pengusaha muda kita yang memulai usahanya dari nol. Ya, hari ini kita tidak ketinggalan menghadirkan bintang tamu kita dari nol juga, insyaallah. Kita akan mengupas secara tuntas bagaimana perjalanan hidup beliau selama beliau berada di tanah rantauan. Sehingga sekarang bisa menjadi, bisa dikatakan orang yang sukses, Masya Allah. Kita kehadiran Ustadz Andi Gunawan, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ini Ustadz Andi Gunawan satu kampung saya ya. Ya, saya bersyukur ternyata ada Tong udah satu kampung dan salah satu kalau saya bisa katakan motivator terbaik kami ya di awal-awal datang ke Makassar dulu. Ya, ini satu karunia yang sangat besar karena hari ini bisa duduk bersama dengan beliau membahas beberapa hal yang sangat penting menurut saya nantinya. Ya, yang pertama mungkin Ustadz, mungkin bisa langsung saja ini. Bisa. tidak mau ke berlama-lama saya. Ya, mungkin bisa diceritakan tidak bagaimana awal mula bisa datang ke Makassar? Ya, kenapa bukan di tempat-tempat yang lain? Biasanya di Jogja, Jakarta. Kenapa harus di Makassar? Ya, insyaallah. Syukron Bung David yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan sharing di ruang inspirasi ini. Sebelumnya kami perkenalkan diri, nama saya Andi Gunawan, asal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, satu kampung dengan Bung David ini, cuma beda kecamatan. Awal mula mungkin yang mendorong kami ke Makassar adalah ketika waktu menempuh pendidikan di Kota Bima. Saat khususnya di SMK 2 Kota Bima, satu-satunya yang datang ke sekolah sosialisasi terkait perguruan tinggi dulu adalah hanya dari UNM. Universitas Negeri Makassar, dan itu ada dua, saya masih ingat sekali dulu ada dua dosen yang hadir, dan itu asli orang Bima semua, Prof Mansur dan Prof Sahrul. Itu yang datang di sekolah kami sosialisasi terkait jurusan khusus memang teknik otomotif. Jadi satu-satunya kampus yang yang kami tahu dulu di Makassar hanya UNM. Sampai jadi mahasiswa UNM Sampai jadi mahasiswa UNM. Seandainya mungkin kami tahu ada Unhas dan yang lain, mungkin akan ke sana, tapi karena itu saja informasi yang kami dapat yang membuka jurusan otomotif, karena kami juga dulu di SMK adalah alumni dari TKR, teknik kendaraan ringan, atau biasa kita kenal dengan teknik otomotif. Jadi
berkat informasi itu lewat sekolah kita diarahkan untuk mendaftar lewat jalur undangan. Dan alhamdulillah satu-satunya yang lolos di antara sekolah itu di angkatan 2012 yang lolos jalur undangan itu Kita sendiri. cuma saya sendiri dibandingkan yang berapa teman-teman yang mengurus. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di Makassar ini. Berarti sudah lama ya kenal dengan Prof Sahrul? Iya, Prof Sahrul kami kenal pertama pas sosialisasi terkait dengan jurusan otomotif di Universitas Negeri Makassar. Tapi memang minatnya dari dulu otomotif ya Ustaz ya? Atau memang jurusannya di SMK itu otomotif? SMK sebenarnya arahan dari keluarga yang kan saya di Kabupaten Bima, ada keluarga di Kota Bima menyarankan untuk bagaimana progres ke depannya terkait dunia kerja. Jadi mereka merekomendasikan untuk masuk di SMK dan ST atau biasa kita kenal STM dulu. Jadi mereka merekomendasikan untuk masuk di SMK saja. Bagaimana peluang kerja itu lebih terbuka lebar istilahnya. Ya, ada yang menarik ini sedikit Ustaz. Jurusannya otomotif ya. Tapi yang saya tahu ya, ya sedikit saya tahu. Dulu sempat jadi guru Quran ya. Dulu. Iya. Ya. Kenapa bisa? Ya dari memang ya sebuah kesyukuran ketika di kampus yang mungkin secara umum kita kenal di Universitas Negeri Makassar khususnya di teknik dengan segala kekurangan dan keunggulannya dan istilahnya keras di dalamnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan hidayah di sana di kampus yang kita kenal mungkin secara umum dengan kesangarannya dan keumumannya tidak ada berbau keislaman, tapi Allah Subhanahu wa taala di situ menyimpan hidayah khususnya untuk kami pribadi. Jadi mulai dari situ belajar mengkaji ilmu-ilmu Islam yang dasar-dasar, dan alhamdulillah dengan wasilah dulu yang namanya KBM, kelompok belajar muslim, meskipun dulu juga pernah dikatakan karena saking banyaknya orang Bima, KBM itu biasa disingkat kelompok Bima Muslim padahal namanya kelompok belajar muslim. Tapi saking banyaknya orang-orang Bima yang mengurus di situ dan tinggal di dalam masjid. Jadi itu kenapa setelah selesai dari perkuliahan tidak, meskipun banyak panggilan untuk mengajar di SMK karena memang kebutuhan guru otomotif dulu sangat tinggi, tapi memang karena aktivitas yang lebih dominan dulu di kampus, interaksi dengan Al-Quran dan sebagainya, jadi selama berapa tahun dan di 2 sekolah itu kami mengajar berkaitan dengan Al-Quran ya, insyaallah. Bukan terkait dengan otomotif. Tapi memang ini ya, dari dulu memang suka belajar Al-Quran dari SMK memang, atau datang ke sini? Di SMK kami dulu dikenalkan dengan senior yang ada di kampus, kampus STKIP dulu yang ada di Bima. Kebetulan di belakang sekolah juga ya, dekat rumah. Jadi mereka tinggal, mahasiswa yang di STKIP itu tinggal di masjid dekat rumah saya tinggal, atau di kakak sepupu dulu. Jadi di situ sudah mulai diajar, karena memang jujur di SMK baru belajar terkait mengaji dan sebagainya. Alhamdulillah di kampus di UNM alhamdulillah dipertemukan kembali dengan senior-senior yang bisa mengajak kepada kebaikan. Masya Allah. Ya, ada yang menarik Ustaz. Dulu ya, ini di masa-masa Ustaz ya. Kalau di UNM itu apalagi Fakultas Teknik, Masya Allah, ini dikenal sekali dengan kesangarannya ini ya. Pernah tidak ada tarikan-tarikan senior yang apa ya, yang bikin kita tertekan? Padahal sebenarnya di teknik itu jenis pengkaderannya itu sangat keras ya. Tapi kenapa
bisa bertahan dengan Al-Quran pada saat itu? Iya, di awal-awal memang kita di Fakultas Teknik istilahnya bukan dianaktirikan ya, siapa istilahnya nih kalau bahasa yang halus. Intinya kita selama 6 bulan sampai 1 tahun itu dianggap belum resmi kalau di dalam kampus kita sebelum mengikuti Pengkaderan ya? pengkaderan yang diadakan oleh himpunan itu sendiri. Jadi kita selama 6 bulan sampai 1 tahun itu memang dari segi perlakuan berbeda oleh para senior dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ketika diketahui kami tinggal di masjid dan alhamdulillah perlakuan PKKS-nya yang adalah perlakuan khusus untuk anak-anak masjid, meskipun kita yang baru masuk tapi karena dita oleh senior tinggal di masjid adalah perlakuan khusus. Kayak untuk dulu kan biasa diajak perang antara fakultas, tapi kadang di situ ada perlakuan khusus yang kami rasakan di situ, bahwa anak-anak masjid itu tidak ada intimidasi istilahnya. Kalau kita sudah masuk di masjid istilahnya sudah aman di situ, tidak ada diganggu lagi untuk ikut berperang dan sebagainya. Alhamdulillah dengan wasilah masjid ini kondisi dan kenyamanan kami dijamin. Istilahnya ada senior yang ada di masjid itu sendiri. Kalau boleh tahu Ustaz, siapa yang pertama kali mengajak? Saya masih ingat sekali ada 2 senior yang sekarang di Toli-Toli, namanya Ustaz Syarif dan Ustaz Risaluddin. Dua-duanya di Toli-Toli? Bukan, Ustaz Rizal sekarang di Kendari, di Kolaka Utara. Beliau sekarang ketua DPD Kolaka Utara. Itu yang mengajak untuk bergabung dalam kelompok dakwah itu. Dan dua-duanya anak teknik? Dua-duanya anak teknik semua. Teknik, sama-sama teknik elektronika semua, 2 senior ini. Dan waktu awal-awal datang itu Ustaz, itu pertama kali yang tinggal di masjid memang kebanyakan maba ya? Atau banyak juga senior yang lain? Dulu saat di masjid masih banyak para senior kita. Saya sendiri sekitar 8 bulan di kampus, baru sekitar 7 atau 8 bulan baru dipanggil masuk di masjid. Sebelumnya tinggal di Goa di Palangga. Dulu di situ dari rumah Om naik sepeda. Itu pun sepeda dulu yang kami pakai adalah sepeda pinjaman dari keponakan. Karena sudah ndak dipakai, jadi itu yang kami pakai. Jadi mengayuh sepeda dari Palangga menuju kampus di Parangtambung. Lumayan jauh Ustaz ya? Lumayan jauh. Kalau yang bikin susah dulu ketika saat hujan. Betul. Harus membawa 2-3 pakaian ganti dalam tas, karena kalau naik sepeda pasti basah dan penuh dengan lumpur. Itu berlalu sampai berapa bulan itu? Itu sekitar sebelum kami tinggal di Mesir sekitar 1-7 bulan tadi. Oh lumayan ya? Lumayan susahnya. Susahnya bermandi awal-awalnya. Iya, bermandikan keringat biasanya. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Ini sangat luar biasa, dari jurusan otomotif terus jadi guru Quran, sekarang jadi pengusaha. Ya, insyaallah. Ini intinya ini. Nah, kenapa bisa kepikiran Ustaz pengen jadi pengusaha? Ya. Saya dulu ingat sekali nih Ustaz Andi Gunawan ya. Mulai merintis usahanya ini dari nol ya. Karena mungkin dari sebelum kuliah saya sudah kenal dengan Ustaz Andi Gunawan ya. Ya, di awal-awal datang saya kenal sekali, dulu masih jadi guru. Saya kira maba juga dulu. Karena mungkin badannya agak kecil ya. Kenapa bisa jadi ini? Kepikiran untuk jadi pengusaha? Padahal modal tidak ada ya. Iya. Untuk pengusaha sendiri selama kuliah
tidak ada pikiran untuk ke sana tentang bagaimana usaha, karena memang masih fokus dengan tujuan awal adalah bagaimana menjadi guru itu sendiri. Karena tujuan kita masuk di UNM kemarin adalah menjadi tenaga pengajar khususnya di SMK. Meskipun memang dulu ketika menjabat di FSRI pernah juga saya ikut senior menjual buku. Jadi kita ada namanya usaha kita dulu, Bursa Ukhwah. Di situ kita pergi, dan bagusnya di situ kita ambil tanpa membeli. Jadi jual kalau laku baru kita store dulu di Bursa Ukhwah. Jadi seller ya, seller sendiri. Iya, istilah seller tapi tanpa modal. Tidak ada modal. Jadi di situ kita mulai, saya bukan untuk pribadi dulu, untuk lembaga. Untuk lembaga kita bagaimana bisa menghidupi lembaga itu sendiri. Untuk pengusaha sebenarnya sudah setelah kuliah hampir 2 tahun sampai 3 tahun itu masih bergelut di dunia pendidikan. Dulu masih di SD, mengajar di 2 SD, SD IT Al-Fadiyah dan SD Islam Mafazah, dan alhamdulillah dua-duanya sekarang berjalan dengan baik dan semakin berkembang untuk pendidikannya. Untuk jadi pengusaha sebenarnya karena terpaksa atau apa ya, karena dulu kami menjabat di Humas Litmi, setelah periode selanjutnya diamanahkan menjadi ketua Departemen Ekonomi. Di sinilah mulai berpikir keras, istilahnya ada amanah ini, bagaimana kita mengelola sebuah amanah dengan jabatan Ketua Departemen Ekonomi Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia atau yang kita kenal dengan LITMI. Mulai dari sini kita berpikir keras bagaimana LITMI memang menjadi cita-cita awal kita, ada sebuah unit atau beberapa unit usaha ke depannya yang bisa, meskipun tidak bisa semua membiayai operasionalnya kegiatan LITMI, tapi kita berkomitmen dari sini mudah-mudahan bisa sedikit atau maupun besar bisa membantu aktivitas dakwah di LITMI ini sendiri. Jadi kami ada beberapa dulu mendirikan usaha di LITMI printing sendiri, MUK Sulawesi, Makassar Tumbler dan sebagainya. Termasuk juga ini yang berhadapan dengan saya nih, Direktur apa dulu sih? Direktur LITMI Store. Beliau ini dulu LITMI Store Indonesia karena sesuatu dan hal-hal, karena ingin pulang kampung. Jadi sampai sekarang masih mati suri. Masih ada kesempatan untuk membangkitkan. Masih ada kesempatan untuk membangkitkan kembali ini yang kenangan yang pernah ada dulu di LITMI Store Indonesia. Lagi laku-lakunya itu dulu. Iya. Tapi kada rumah karena ada pulang kampung dulu ya. Iya, pulang kampung. Jadi corona juga, Ustaz. Corona. Iya. Jadi sempat terhenti, dan alhamdulillah sekarang yang masih berjalan itu LITMI printing itu sendiri. Padahal Masya Allah itu bukunya sangat laku itu dulu, Ustaz. Iya. Tapi untuk memulai itu, Ustaz, memang betul-betul dari nol ya? Iya, kita memulai dulu memang dari nol. Nah, ini juga menjadi salah satu rekomendasi dari kami. Kami dulu memulai dari nol dengan modal yang tidak ada. Silahkan kita menjadi seller dulu, reseller. Saya masih ingat dulu pertama kita merintis ini mulai dari usaha gelas. Itu pun kita masih seller. Saya masih ingat kalau ada yang pesan, saya pergi ke Goa di perbatasan Goa Makassar. Kalau ada yang pesan, bisa saya pergi ambil. Ada teman ini alhamdulillah masih berada juga di tengah-tengah kita, Ustadz Taslim namanya. Di sana kami reseller gelas hampir berjalan beberapa bulan, mungkin sampai 1 tahun. Karena mungkin melihat entahkah saya capek bolak-balik di sana, ini Ustadz Taslim merekomendasi, Ustadz kalau bisa
anu sendiri saja. Iya. Saya beli saja alat sendiri, katanya tidak terlalu susah ya untuk buat gelas, supaya mungkin beliau mungkin untuk memudahkan saya dalam berusaha. Beli saja Ustadz, nanti saya bantu untuk cara pengoperasiannya gelas ini. Bagus juga ya beliau ya. Iya, Masya Allah beliau menjadi guru kami dalam memulai bisnis dengan segala keterbatasan ilmu beliau, tapi Masya Allah mengarahkan sedikit demi sedikit bagaimana bisa mengembangkan usaha ini. Dari saran beliau itu kita coba kumpul modal sekitar, dulu masih ingat, sekitar harga press mug itu sekitar 800.000, bermodal dengan ada printer litmi yang sudah lama tidak pakai, sudah rusak. Itu yang saya perbaiki menjadi modal untuk membuat gelas. Jadi saya servis, ganti tintanya jadi tinta sublim istilahnya kalau kita pakai press gelas. Dan situ kita mulai dengan 2 alat itu saja. Dari situ kita mulai dengan printer bekas litmi, dan sampai sekarang saya sulit menjual itu printer, dan meskipun rusak saya masih terus usahakan perbaiki terus itu printer kenangan itu yang masih sekarang ada di kantor. Insyaallah. Itu jadi apa nih, nilai tersendiri ya Ustaz ya dari printer tersebut sehingga tidak mau dibuang. Iya, karena itu usia awal-awal merintis, jadi akan teringat bagaimana perjuangan dulu dalam membangun usaha ini. Kalau hal yang tersulit yang dirasa Ustaz untuk membangun usaha seperti ini apa Ustaz? Hal yang tersulit yang kami rasa dalam membangun usaha adalah dari segi pengelolaannya secara umum, karena kita masih belajar, istilahnya kita sudah masuk baru belajar. Jadi sedikit demi sedikit untuk pengembangan bagaimana meningkatkan kuantitas penjualan kita. Dan yang agak rumit kemarin adalah terkait laporan atau keuangannya, pengaturan keuangannya, karena masih sedikit tim. Itu biasa dihandle, ada kadang 1 orang atau kami sendiri, atau ada yang bantu tapi tidak full, hanya sedikit. Tapi dulu Ustaz Afan ini kan awal merintis ini untuk kebutuhan lembaga ya, otomatis mungkin keuntungannya lari semua ke lembaga ya Ustaz ya? Atau bagaimana anunya dulu? Iya, sampai sekarang dulu ini awal-awal kami konsultasi terus karena kita tidak tahu ini bagaimana ini sistem untuk pembagiannya ke lembaga dan sebagainya. Ada senior dulu yang sekarang di Jakarta, alhamdulillah sudah sukses juga mengarahkan untuk rencana dulu kami akan bagi mungkin 50% dari keuntungan, tapi dengan saran di sana tidak bisa begitu karena banyak operasional yang harus kita biayai dan modal dan sebagainya. Jadi ada persentase yang kita sisipkan dibagi ke litmi, meskipun memang untuk sekarang tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah untuk tiap bulan kita usahakan tetap rutin ada yang kita support untuk bagaimana untuk operasional litmi. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang kita berharap memang ke depan bukan saja sedikit, kita memang membangun ini bagaimana dakwah di litmi ini sendiri ada yang bisa backup bagi sebagaimana mungkin aktivitas dakwah yang lain yang ada backingannya atau usaha mandiri. Dan kita berharap bukan saja litmi printing, mungkin akan ada muncul usaha-usaha yang lain yang bisa membiayai dakwah ini sendiri. Insyaallah. Tapi kenapa masih berminat untuk membiayai dakwahnya litmi sampai sekarang? Padahal sekarang kan kalau bisa dibilang sudah mandiri sekali Ustaz ya. Sudah ada kantornya, sudah ada karyawannya, masyaallah. Ya. Kenapa bisa? Ya, ini yang menjadi pegangan kami secara pribadi, melihat potensi dakwah
yang melahirkan generasi-generasi pelanjut dakwah, entah di LITMI sendiri maupun di induk kita, mungkin di Wahda Islamiyah apa kita sebut namanya, bahwa orang-orang yang melahir jadi pemimpin, penggerak yang kami pelajari selama ini adalah orang dari alumni kampus. Jadi maka ketika ingin mengambil amal jariah yang besar, karena orang-orang yang di LITMI kami lihat adalah orang-orang yang insyaallah akan terus dipakai di lembaga kita, dan inilah terus yang menjadi motivasi bahwa insyaallah amal jariah kita coba ambil dari sini, dari sisi ini, meskipun sedikit, tapi kita berharap kedepannya bisa lebih besar lagi memberi manfaat terhadap dakwah di LITMI sendiri maupun secara umum dakwah yang ada di Indonesia. Tapi bagaimana tanggapan istri, Ustaz? Tetap mensupport atau bagaimana? Iya, alhamdulillah ini salah satu kesyukuran dari kami. Allah Subhanahu wa taala memberikan teman hidup yang sepaham dalam perjuangan. Beliau selalu sangat mendukung sekali dalam aktivitas dakwah maupun di usaha ini sendiri. Bukan saja support moral tapi sampai material. Bagaimana beliau support untuk pengembangan dakwah dan usaha di LITMI Printing ini sendiri. Ya, saya bisa bahas tentang keluarga Ustaz. Oh, bisa. Ini kayaknya agak menarik ini, Ustaz. Iya, karena apalagi dekat Syawal apa. Ya, saya Ustaz dulu sempat banyak ya cerita bahwa Ustaz Andi Gunawan memulai keluarga kecilnya ini dengan susah payah ya. Insyaallah. Bisa diceritakan Ustaz? Dari mana aja nih proses pemilihan atau apa? Proses lamarannya katanya tidak ada modal dari awal. Mungkin bisa memotivasi kita ini, Ustaz. Ayo. Ayo, memang usaha ekonomi dan keluarga ini memang tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu bagian yang saling mendukung satu sama lain. Memang kalau kita melihat bab di fikih itu, sebelum bab pernikahan ada bab muamalah. Bagaimana kita menguatkan fondasi muamalah sebelum terjun ke pernikahan ini sendiri. Untuk pernikahan sebenarnya ini tidak perlu diikuti ya. Memang sejak awal dulu masuk di semester 1 atau semester 2, tidak tahu motivasi dari mana, itu sempat berani berbicara dengan orang tua. Di semester awal di UNM dulu minta kepada orang tua untuk segera menikah. Masya Allah. Ini baru semester 2 ya. Lantas orang tua mengatakan dari segi support orang tua selalu mendukung demi kebaikan anaknya. Beliau bilang terserah kita anak mau lanjut kuliah atau menikah. Tapi saya bilang insyaallah saya selesaikan dulu kuliah baru menikah. Alhamdulillah setelah selesai di akhir tahun 2017, alhamdulillah di kampus itu sekitar 5 tahun. Udah lebih sekitar 1 tahun. Lumayan ya. 1 tahun. Di akhir 2017 wisuda, di 2018 bulan 11 itu kami menikah. Memang dari segi perjuangan, memang pernikahan membutuhkan memang niat yang tulus. Memang apa motivasi kita untuk menikah ini sendiri. Kalau berbicara modal, ketika kami meminta untuk kedua kalinya setelah di awal perkuliahan dulu pernah meminta, dan ini saya menagih janji dari orang tua, Mak saya ingin saya menikah. Beliau mengatakan masih ada atau selesaikan S2-nya atau masih ada kakak yang di atas, yang pertama yang belum menikah, dan orang tua bilang kami tidak memiliki apa-apa dulu ini. Dan saya pribadi sendiri memang saat itu belum kalau dibilang belum ada sama sekali uang, tapi saya bilang insyaallah Mak akan ada jalan, yang penting jalan dulu yang niat baik ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan
mudahkan. Dan alhamdulillah sampai ke pelaminan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mendapatkan apa yang menjadi niat kita, mulai dari proses pernikahan, mahar dan sebagainya tidak dipersulit, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dari nol ya. Iya, betul-betul dari nol kami berangkat, insyaallah akan ada jalan ini. Yang penting sudah jalan dulu mak, insyaallah sambil kita bertawakal insyaallah. Kenapa bisa seberani itu, Ustaz? Motivasi menikah sebenarnya beda-beda orang. Mungkin tergantung kebutuhan. Kalau saya atau kami pribadi kemarin memang sudah kebutuhan mendesak yang perlu segera carikan solusinya. Jadi dari situ dalam sebelumnya kehidupan yang tidak teratur istilahnya. Tapi alhamdulillah dengan wasilah pernikahan memang Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Saya dulu sempat dengar cerita ini, Ustaz, dari sahabat baik tak. Tidak apa-apa mungkin saya sebutkan namanya, Ustaz ya. Saya sempat dengar cerita Ustaz Afri dulu pernah cerita bahwa ini Ustaz Andi Gunawan itu dulu sebelum menikah hidupnya berantakan. Tidak tahu arah, tidak tahu arah mau kemana. Ya terserah saja langkah kakinya kemana. Wah, setelahnya menikah, masya Allah, ternyata ada jalan. Dan itu saya bilang tadi bahwa Ustadz Andi Gunawan ini menikah betul-betul dari nol, ya, tidak ada uang, tapi berani meminta untuk menikah, ya. Tapi bagaimana respon orang tua pada saat itu, Ustaz? Mungkin agak kaget, kenapa tiba-tiba minta nikah lagi nih, padahal tidak ada uang. Iya, yang selalu kami bersyukur terhadap orang tua, secara umum program kebaikan mereka sangat mendukung. Mereka selalu mengembalikan kepada anaknya, bagaimana menurut apakah ini baik atau tidak. Tugas orang tua katanya kami akan mendukung selama program itu baik ya, menurut kita. Jadi saya minta cara baik-baik ini demi kebaikan saya dan orang tua. Jalan saja, insya Allah akan ada, Allah akan memudahkan itu semua. Itu. Dan ternyata dimudahkan. Iya, alhamdulillah dimudahkan dan mendapatkan yang lebih dari apa yang menjadi target. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pendamping hidup yang kalau saya paket lengkap dari aktivis dan agama dan akhlaknya, insyaallah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Insyaallah. Nah, sekarang aktivitas istrinya mengajar ya, Ustaz? Iya, mengajar. Itu tidak pernah menghalangi ini, Ustaz, kesibukan usaha, pekerjaan, bahkan istri juga sebagai seorang pengajar itu tidak mengganggu tidak? Pernah tidak mengganggu aktivitas rumah tangga tak? Tidak. Ya, secara umum kita berjalan di koridor yang sama. Kita lahir dari sama-sama aktivis, yang lahir dari aktivis dakwah kampus. Ketika dipertemukan dalam sebuah kelembagaan atau lembaga pernikahan atau rumah tangga, kita sudah saling memahami bahwa entahkah di kantor kita, di usaha kita adalah semuanya bagian dari perjuangan. Jadi kita diamanahkan untuk berjuang di sekolah, kita di kantor maupun di usaha, sama saling support demi bagaimana dakwah ini bisa berkembang. Jadi untuk mengganggu tidak, kita akan mengatur sebaik mungkin bagaimana semua berjalan bersama. Selama bisa berjalan berkolaborasi, itu yang kita utamakan daripada membenturkan hal-hal yang bisa
kolaborasikan. Betul. Kalau boleh saya tahu Ustaz, ada tidak cita-cita khusus tak dengan istri tak mengenai hal untuk kedepannya? Ya, baik dari lembaga tak, dakwah tak, usaha tak, maupun hal-hal yang besar lainnya. Ya, secara umum semua memiliki cita-cita besar, entahkah di khusus di rumah tangga maupun di masing-masing tempat kita berkarya. Di lembaga kita, di rumah tangga sendiri banyak list-list keinginan yang ingin kita capai secara umum manusiawi. Bagaimana kedua orang tua, keluarga dan sebagainya bisa kita memberikan support yang lebih lah untuk mereka, meskipun sekarang belum terlalu bisa maksimal, tapi kita berharap ke depannya kepada keluarga, orang tua maupun secara umum keluarga bisa menjadi yang lebih bermanfaat lagi lah. Jadi untuk cita-cita ada, tapi mungkin di sini tidak dipaparkan. Ya, kita kembali ke topik usaha Ustaz. Ya. Dulu pastinya harus memiliki ilmu ya Ustaz ya. Kalau ingin memulai usaha, apa sebenarnya tips-tips tak dari kita sendiri hingga bisa bertahan sampai hari ini dalam bergelut dunia usaha ini Ustaz? Ya, terkait ilmu di usaha, memang kita akan banyak mendapatkan materi bagaimana usaha itu sendiri. Kalau yang kami sendiri terapkan, bahwa bermodalkan niat dan tekad, itu kita bismillah jalan sambil belajar. Jadi prinsip yang kita pakai ini adalah jalan. Salah di jalan kita akan belajar bagaimana menemukan solusi terkait usaha kita, entahkah dari segi penjualannya, marketingnya, medianya dan sebagainya. Di tim kami masih terus belajar itu, bagaimana mengembangkan usaha ini sendiri. Yang kami dapatkan dari guru kami dalam sebuah usaha adalah yang penting jalan dulu. Kalau ingin usaha berkembang harus dengan ilmu. Maka usaha itu tidak akan bisa berkembang tanpa ilmu. Jadi kita arahkan di tim terus belajar, berinovasi, karena ilmu dunia akan selalu cepat berubah, beradaptasi. Dan ini yang kita coba bangun di tim ini, terus dikembangkan dengan ilmu. Begitu juga kalau minta tips untuk usaha, maka bismillah jalan dulu. Insyaallah nanti akan kita pelajari sedikit demi sedikit. Pasti temukan jalan akan temukan jalan. Temukan jalan di jalan. Masya Allah. Ya, Ustadz, ada satu pertanyaanku ini. Ya. Ini penting menurut saya ini. Ya. Kenapa sangat berani mengambil langkah ini? Ya, langkah untuk usaha. Sedangkan di awal-awal dalam memulai usaha ini tanpa modal. Ya. Terus yang kedua, mungkin banyak tekanan, Ustaz ya. Pasti banyak tekanan. Apalagi sering dianggap remeh oleh orang. Ya. Tips untuk hal-hal yang seperti ini bagaimana, Ustaz? Ya, terkait ini secara umum yang kita pegang bahwa yang kita ambil ini adalah sebuah kebaikan. Nah, ini yang terus kita pertahankan. Kalau kita mendengar apa yang menjadi masukan anggapan orang lain, kalau Imam Syafi'i mengatakan mustahil kita ingin meraih keridhaan semua manusia. Jadi kita harus berpegang dan berprinsip bahwa ini adalah sebuah kebaikan yang harus kita pertahankan, apapun komentar ataupun sindiran dari orang lain. Karena kita meyakini bahwa ini jalan kita, seperti tadi yang kami paparkan, bahwa ini ladang amal jariah kita. Bagaimana melihat potensi yang ada di LITMI ini sendiri, kita ingin mengambil alih atau mengambil bagian dari tongkat estafet perjuangan dakwah ini.
Karena kita lihat regenerasi itu akan terus berjalan. Kita lihat bahwa yang sekarang yang mungkin di para pimpinan kita yang ada di Induk, kita lihat di sana banyak aktivis yang berasal dari kampus itu. Masya Allah. Ini betul-betul dari nol dan lahir untuk dakwah, Ustaz. Iya, lahir untuk dakwah. Insya kita akan tetap konsisten. Gerakan usaha ini adalah gerakan bagaimana untuk dakwah bisa lebih baik dan berkembang ke depannya. Terakhir Ustaz, ini terakhir sekali. Ternyata saya lihat jam sudah hampir 1 jam kita mengobrol ini. Ya, waktu kita terbatas. Ya, terakhir Ustaz, ada tidak motivasi untuk teman-teman kita yang ada di luar sana supaya bisa terus menjalankan hidup ini dengan tidak dengan kerisauan, ya. Kalau memulai usaha ya jalan saja, ya kayak saya misalnya. Ya. Ada tidak, Ustaz? Ya, terkait usaha, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau Rasulullah mengatakan umur umatku antara 6 sampai 70 tahun, jadi hanya sebentar. Maka seluruh aktivitas kita usahakan diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kantor, dan begitu juga dengan usaha. Maka selalu diperbaiki bahwa kita entahkah terjun di dunia usaha ini untuk mencari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk memulai usaha sendiri, ini ada beberapa tips yang kami ingin berbagi. Yang pertama, memang niat harus diperbaiki. Kita membangun usaha ini untuk apa? Insyaallah Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Silakan Allah, ketika Allah selalu bersama dengan kita, silakan dimudahkan. Yang kedua, memulai dari apa yang kita bisa. Tidak menunggu banyak modal dan sebagainya. Usaha itu bukan saja berbicara modal, tapi berbicara kita memulai atau tidak. Mulai dari kita bisa, mungkin ada teman kita yang ada jualannya, itu yang kita bantu jualkan. Berproses dari reseller, mungkin nanti kalau kita sudah paham, oh begini cara prosesnya, di sini ambil barangnya dan sebagainya, coba kita akan mulai dengan ilmu yang seadanya. Jangan menunggu bertumpuk ilmu baru baru dipraktekkan. Tapi mulai dengan sedikit yang kita bisa. Mulai dari yang ketiga, mulai dari orang yang terdekat kita. Jadi kalau kita memulai usaha, yang fokus penawaran pertama kita adalah teman-teman kita, tetangga kita, ruang lingkup komunitas kita. Mulai dari situ sebelum ke yang lain. Karena niat usaha memang yang dari awal yang diajarkan oleh para guru kami, bahwa berusaha ini adalah kita membantu orang, dan dengan membantu orang kita itu akan mendapatkan apa istilahnya, fee dari situ. Jadi niat awalnya tapi untuk membantu orang. Karena bagaimana kalau secara umum di percetakan ini, bagaimana orang sangat butuh untuk keperluan entah perusahaannya maupun yang lainnya, tapi niat yang terus kita bangun adalah bagaimana usaha ini adalah bisa membantu keperluan dari customer kita ini sendiri. Yang keempat, ketika ingin mengembangkan usaha, maka jangan bosan untuk terus belajar, meningkatkan keilmuan kita. Karena kalau tidak dikembangkan, ilmu ini akan tertindas dengan perkembangan zaman. Kita sebagai mungkin owner dan pemilik usaha, maka mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi itu harus terus kita lakukan. Jadi itu saja yang dari kami. Ya, saya rasa tips yang diberikan oleh Ustaz Andi Gunawan ini sangat kompleks ya, sangat lengkap untuk kita semua. Mungkin itu saja Ustaz ya, pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah dibagikan tadi itu bermanfaat untuk kita semua, ya terutama kami pribadi. Ya, dan doakan mendapat pasangan yang baik. Amin. Insyaallah. Sahabat Inspirasi, mungkin ini saja pertemuan kita pada pagi hari ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segala urusan kita, dan kita doakan pula Ustadz Andi Gunawan usahanya tetap lancar, aman, nyaman, dan bisa menjadi sumber ekonomi kreatif dan kemandirian umat insyaallah ya, karena memang usaha ini lahir karena dakwah, dan insyaallah akan terus mengembangkan dunia dakwah ya insyaallah. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kami ucapkan syukran jazakallahu khair kepada seluruh sahabat inspirasi yang masih terus mengikuti kami. Sekian informasi sahabat inspirasi, bahwa kami tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan bahwa saudara-saudara kita yang ada di Palestina sampai hari ini masih terkena genosida yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel. Untuk itu kami selalu mengingatkan, mari kita sama-sama membantu saudara-saudara kita dengan berdoa dan mendonasikan sedikit dari harta kita agar bisa meringankan beban dari para saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin itu saja, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.